Sorry lah, lambat nih. Aduh, Bukan. capek kali. Kenapa Pak Mukan? Banyak emang belum lah dekat Idul Adha. Banyak permintaan kambing, lembu Panitia kurban Pak Mukan? setiap tahun. Banyak korbannya? Alhamdulillah nambah lah dari tahun yang lalu. Ada 5 lembu, 3 kambing yang udah ada. Pas sekali Pak Mukan. Pak Mukan kan udah lama panitia. Jadi kami ada ngumpul uang memang rencananya untuk berkorban. Tapi kawan-kawan ngusulnya untuk bencana alam. Kira-kira bisa nggak Pak Mukan? Iya Pak Mukan, karena belakangan ini ada daerah di sekitaran kita ini kena bencana alam Pak. Ya. Kira-kira bisa nggak ya uang kurban itu kita alihkan ke sana? Pengalaman saya sih belum pernah jumpa. Tapi kalau menurut saya boleh-boleh aja. Karena gini, itu kan untuk bencana, kan untuk orang-orang miskin juga yang tertimpa bencana. Tapi yang lebih jelasnya nantilah malam Jumat ada pengajian, kita tanyain lagi. Oh iya Pak Mulkan, ada juga yang mau saya tanya nih. Di kampung kami, lebih banyak orang yang berkurban daripada yang menerima kurban. Nah, artinya banyak daging kurban yang berlebih gitu. Apa boleh Pak Mulkan daging kurban itu kita kasih ke kampung tetangga? Menurut pengalaman saya sih boleh-boleh aja. Karena kan untuk apa mau bajir nanti kalau yang memang di kampung kita sudah semua kurban, kan nanti mungkin disimpan sampai berbulan-bulan. Oh iya Pak Mulkan, ada satu lagi pertanyaan nih. Kan daging kurban banyak, semua tetangga sudah kita dapat. Tapi ada tetangga yang kami ini non-muslim statusnya. Gimana kalau dia kita kasih kurban? Hukumnya gimana itu Pak Mulkan? Non-muslim, nggak ada pula di kampung tuh. Karena yang selama ini ya kita tahu kalau daging kurban itu sesama muslim aja yang bisa dibagi. Tapi kalau memang yang di tetangga bapak tadi non-muslim itu nggak punya, saya rasa ya boleh-boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan pada baginda Rasulullah SAW. Kawan-kawan, sudah kita dengar tadi pembicaraan dari teman kita, bahwasanya di sini saya menangkap 3 poin. Yang pertama adalah apa hukumnya mengalihkan dana kurban kepada di tempat bencana alam seperti gempa, tsunami, longsor dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah boleh pendistribusian daging kurban itu di tempat daerah bukan tempat tinggal si pengkurban? Dan yang ketiga adalah bolehkah memberikan daging kurban itu kepada orang non-muslim atau orang kafir? Baik, kita masuk ke poin yang pertama, bagaimana mengalihkan dana kurban kita untuk daerah terdampak bencana. Di dalam agama Islam ada 2 hukum yang kita tahu, ada hukum wajib dan ada hukum sunnah. Hukum wajib adalah salah satunya bagaimana kita bisa memelihara orang-orang yang sekitar kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a." Barang siapa yang memelihara orang lain seolah-olah seperti dia memelihara seluruh umat manusia. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara hukum yang kedua adalah sunnah. Kurban merupakan ibadah sunnah. Jadi di dalam Islam, di antara wajib dan sunnah, maka yang wajib kita dahulukan terlebih dahulu. Maka ketika ada hari ini kita melakukan kurban, maka hendaknya kita harus distribusikan kurban tadi kepada orang-orang yang terdampak bencana. Poin yang kedua, bagaimana hukum mendistribusikan hewan kurban jika berada di luar domisili. Menurut kitab Kifayatul Ahyar jilid 2 halaman 243 dijelaskan bahwasanya hukum mendistribusikan hewan kurban atau daging kurban untuk orang yang di luar domisili itu hukumnya boleh. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama, dia punya hajat. Dan yang kedua,
orang-orang yang didomisilinya sudah semua diserahkan hewan kurban tersebut, maka itu hukumnya boleh apabila kita distribusikan untuk orang-orang di luar domisili kita. Baik, poin yang ketiga, apa hukumnya memberikan daging kurban itu untuk orang non-muslim atau orang kafir? Ada dua pendapat menurut sebagian ulama. Yang pertama, mayoritas mazhab Syafi'iyah mengatakan haram hukumnya memberi daging kurban itu kepada orang non-muslim atau orang kafir. Karena sesungguhnya daging kurban ini hanya sebagai bukti kepada Allah, sebagai bukti kita kepada kaum muslimin bahwasanya kita mencintai mereka pada hari kurban itu. Dengan catatan kita berikan daging kurban itu kepada mereka. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya silahkan berikan daging kurban itu kepada di luar agama kita, orang non muslimin atau orang kafir, karena itu bagian dari hadiah. Tapi tentunya yang harus menjadi catatan bagi kita adalah bukan orang non-muslim yang mengganggu kita atau disebut dengan kafir harbi, tapi yang kita distribusikan kepada orang non-muslimin atau orang kafir adalah mereka yang bertetangga dengan kita, yang menjaga kehidupan kita dan sama-sama hidup dengan harmonis. Demikianlah 3 poin yang sudah saya jabarkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga imun, jaga iman, insya Allah kita sehat ketika menjelang Idul Adha. Selamat Idul Adha, mari berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now